Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para sahabat, Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan adanya hari, adanya pekan, adanya bulan, adanya tahun. Dan itu semuanya telah ditentukan dengan jelas disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Para sahabat, 12 bulan itu merupakan ketetapan Allah dan 4 diantaranya adalah bulan yang dimuliakan. Salah satunya adalah bulan Muharram, yakni bulan yang pertama di dalam perhitungan kalender Hijriah. Saat ini kita menyambut tahun baru Hijriah 1448. Apa makna dari ini semua? Bahwa Allah Ta'ala memberikan kita petunjuk. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita diberikan kesempatan memperbaiki diri. Khususnya di bulan Muharram ini, memperbanyak kebaikan, meningkatkan kualitas ibadah wajib kita, juga menambah ibadah-ibadah sunnah kita. Tak lupa di bulan yang mulia ini, para sahabat, mari bersama-sama untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan maksiat. Konsep dari tahun dan konsep dari bulan yang mulia, yakni bulan Muharram, bagi kita umat Islam, menanggapinya adalah dengan cara yang pertama menerima bahwa Allah telah menentukan kemuliaan bulan Muharram itu. Yang kedua adalah pada bulan Muharram ini kita seyogyanya tidak menanggapinya dengan berhura-hura sebagai sebuah perayaan tahun baru. Karena apa? Karena justru pada bulan pertama di bulan Muharram ini, di bulan pertama dari tahun Hijriah ini, adalah bulan di mana kita mestinya bermuhasabah. Sejarah panjang tentang bulan ini menyebutkan, kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir, ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Nanti di bagian yang lain kita belajar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Saat ini kita fokus pada apa yang kita lakukan di bulan Muharram. Para sahabat, mari bertanya kepada diri kita, sudahkah bagus amalan-amalan kita? Sudahkah baik sholat kita? Sudahkah bagus hubungan kita dengan orang tua kita? Bagaimana bakti kita kepada orang tua kita? Bagaimana sesungguh dan tidaknya kita dalam bekerja? Apakah kita telah tulus bekerja? Apakah kita telah meluangkan waktu untuk menambah ilmu kita? Itulah yang harus kita tanyakan pada diri kita di bulan Muharram, bulan pertama di tahun Hijriah. Para sahabat rahimakumullah, jika kita melihat sejarah, maka kita temukan bahwa perhitungan tahun Hijriah ditetapkan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian menghasilkan ketetapan bahwa perhitungan tahun Hijriah dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Mari kita lihat makna di balik itu semua. Spirit dari tahun baru Hijriah adalah spirit hijrah. Pada masa Rasulullah, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah hijrah secara total. Secara fisik beliau dan para sahabat meninggalkan kampung halaman beliau Makkah yang beliau cintai menuju Madinah demi untuk menegakkan syariat Islam atas perintah Allah. Pada saat sekarang ini para sahabat, mungkin kita berhijrah secara fisik juga, mencari tempat bekerja yang lebih baik, berkarya yang lebih baik, dan seterusnya. Tetapi ada yang lebih utama yang harus kita perbanyak untuk paham, yakni adalah hijrah kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Hijrah kita dari mediocre menjadi excellent, dari hanya separuh-separuh, setengah-setengah menjadi totalitas dalam semua aspek kehidupan kita.
tahun baru Hijriah bermakna semangat untuk hijrah, menjadi lebih baik, dari baik menjadi sangat baik, dari mediocre menjadi very good, menjadi excellent. Suatu ketika di kota Madinah, Rasulullah menjumpai bahwa orang-orang Yahudi melakukan amalan, yakni berpuasa, ya, puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Rasulullah kemudian menjelaskan kepada para sahabat apa yang dilakukan oleh mereka, dan kemudian Rasulullah memberikan titah bagaimana amalan yang akan dilakukan oleh orang Muslim yang merupakan pembeda dengan amalan orang Yahudi. Maka Rasulullah bersabda, kurang lebih ya tarjamahnya, kita akan berpuasa insya Allah tahun depan, yakni tanggal 10 ditambah 1 hari, tanggal 9 atau tanggal 11 setelah tanggal 10. Sejarah mencatat Rasulullah belum sempat melaksanakan apa yang beliau sabdakan, tetapi karena beliau telah lebih dulu wafat. Para sahabat rahimakumullah, jadi salah satu amalan yang baik untuk dilakukan adalah selama bulan Muharram ini kita berpuasa, ya, puasa Asyura di tanggal 10, tapi sebelumnya akan lebih bagus kita berpuasa, yaitu puasa Tasu'a, yaitu di tanggal 9. Tanggal 9 berpuasa, tanggal 10 berpuasa. Nah, itulah yang disunahkan oleh Rasul. Para sahabat, yang sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Apa yang sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi. The past is the past. Yang ada saat ini adalah kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi di masa lampau. Sekarang kita berada di awal tahun baru Hijriah 1448. Apa yang harus kita lakukan? Bermuhasabah, memperbaiki diri. Apa yang dulu sudah baik kita tingkatkan, kita pertahankan, terus kita tingkatkan. Yang kurang maka kita benahi. Para sahabat, kita bersyukur dengan apa yang telah kita capai di masa lalu. Dan kita sekarang melakukan yang terbaik. Karena dengan melakukan yang terbaik ini kita berharap bahwa masa depan cerah akan kita songsong. Bersyukur terhadap apa yang telah kita capai, sungguh-sungguh dengan apa yang kita usahakan, dan yakin serta husnudzon dengan apa yang akan kita capai di waktu yang akan datang. Semoga semua sahabat, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, qabul hajatnya, mudah segala urusannya, tercapai cita-citanya. Selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Saya Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.